Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and let's begin this class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all I would like to say thank you very much for watching my video. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi pronoun. Pronoun itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata ganti. Nah, di sini kita akan awali dengan subject pronoun. Nah, subject pronoun itu adalah kata ganti yang dia secara umum itu letaknya di awal kalimat, ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada I, you, they, we, he, she, it. I artinya saya atau aku, you kamu, they mereka, we kita atau kami, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, it itu untuk kata ganti benda atau hewan. Nah, jadi it di sini tidak digunakan untuk menggantikan orang, ya. Jadi hanya untuk benda dan hewan. Nah, contoh kalimat yang menggunakan subject pronoun I. I donate some money for charity. Artinya saya mendonasikan beberapa uang untuk amal. You donate some money for charity. Kamu mendonasikan beberapa uang untuk amal. They donate some money for charity. Mereka mendonasikan beberapa uang untuk amal. Yang ke bawah artinya sama ya. Yang membedakan hanya subject pronounnya. We berarti kami atau kita, ya, mendonasikan dan seterusnya. He dia laki-laki. Nah, coba diperhatikan, kalau di sini subjek pronounnya adalah he, maka kata kerjanya di sini mendapat imbuhan s, ya. Jadi he donates some money for charity. She donates some money for charity. It donates some money for charity. Jadi he, she, dan it ketika dalam sebuah kalimat, ya, itu menjadikan kata kerja di sini itu mendapat imbuhan s, ya. He donates, she donates, it donates. Ini kalau dalam rumus kalimatnya itu masuk dalam simple present tense. Nah, kalau mungkin sudah pernah ada yang mempelajari ya simple present tense seperti apa. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu ya, karena nanti kalau kita masuk ke pembahasan itu nanti jadi panjang, ya. Jadi kita fokus ke sini dulu, ya, ke pronoun atau kata ganti. Nah, misalkan ada contoh lagi ya. Oke, coba Ustaz akan tulis di Ustaz coba tulis biar lebih enak lihatnya. Nah, misalkan ada contoh lagi menggunakan pronoun, ya, misal kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya. Nah, kalimatnya mereka membantu orang lain. Nah, kita
buat contoh yang sederhana dulu ya. Jadi tidak perlu yang sulit, tidak perlu yang kalimat kompleks, tapi kita mulai dari yang sederhana dulu. Mereka membantu orang lain. Oke, kemudian dia, ya, dianya ini laki-laki. Dia memberiku, ya, memberiku sebuah novel. Kemudian satu lagi, gajah itu makan rumput. Dia berdiri di pinggir sungai. Nah, ini sebuah contoh ya, contoh kalimat lain terkait dengan subject pronoun. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Mereka membantu orang lain. Oke, ini Ustaz terjemahnya, Ustaz tulis di bawahnya ya. Nah, mereka, kita lihat di sini. Mereka tadi adalah they. Berarti kita tulis they, ya. Membantu itu bahasa Inggrisnya adalah help, HELP. Nah, di sini kalau kita lihat kata kerjanya tidak mendapat imbuhan s. Jadi cukup help saja, ya. Jadi jangan ditambah dengan s. They help orang lain, the other people. Nah, they help the other people. Mereka membantu orang lain. Nah, kemudian yang kedua, dia, ya, dianya laki-laki, memberiku sebuah novel. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya, dia laki-laki adalah he, maka di sini tulis he. Dia memberiku, memberi bahasa Inggrisnya adalah give. Nah, kita lihat, oh di sini ternyata kata kerjanya mendapat imbuhan s, maka kita tambahkan s di sini. He gives, ya, memberiku. Nah, memberiku kita menggunakan me ya. He gives me a novel. Dia memberiku sebuah novel. He gives me a novel. Nah, ini sudah jadi satu kalimat. Kemudian yang ketiga, gajah itu makan rumput. Ya, gajah itu makan rumput. Oke, gajah itu berarti di elephant, makan bahasa Inggrisnya adalah i. Nah, karena ini di elephant ini benda dan dia di sini jumlahnya hanya satu, maka kata kerjanya mendapat imbuhan s. The elephant eats. Rumput bahasa Inggrisnya grass. Nah, satu kalimat selesai. Ternyata ada lanjutan kalimat lagi. Dia berdiri di pinggir sungai. Nah, dianya ini kan berarti dia gajah toh. Nah, ini jangan kita menggunakan he atau she ya. Kita gunakan yang it. Ya, karena ini kata ganti untuk hewan atau benda. Nah, tadi di sini kita tulis it, berdiri bahasa Inggrisnya stand. Nah, kita lihat di sini ternyata kata kerjanya ada s-nya. Berarti it stands, ya, on the pinggir sungai, river bank. The elephant eats grass. It stands on the river bank. Dia berdiri di pinggir sungai. Nah, ini perhatikan penggunaan subjek pronounnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu mas untuk kata ganti subjek pronoun. Oke, kemudian yang berikutnya adalah possessive adjective. Nah,
Nah, ini juga kata ganti ya. Kata ganti kepemilikan ya. Kalau tadi kata ganti subjek ya, subjek pronoun. Kalau yang ini itu kata ganti kepemilikan. Berarti menunjukkan kaitannya dengan kepemilikan. Nah, di sini contohnya ada my ya, menunjukkan milik saya gitu ya. Ada your, milikmu, kemudian their, milik mereka, our, milik kita, his, miliknya, nyanya laki-laki, her, miliknya perempuan, its, miliknya untuk benda atau hewan. Contoh, this is my father. Ini adalah ayah saya ya. Ayahnya milik saya, milik my ini ya. This is my father. Kemudian untuk your, he is your uncle. Dia adalah pamanmu ya, paman milikmu. Their house is near the mosque. Nah, their tadi milik mereka gitu ya. Nah, ini kata bendanya rumah, berarti rumah mereka itu dekat dengan masjid. Their house is near the mosque. Yang keempat, our, artinya milik kita atau milik kami. Contoh dalam kalimatnya, we must keep our love for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus menjaga ya, cinta kita ya, cinta yang kita miliki untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contohnya ya, we must keep our love for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah his, artinya miliknya untuk laki-laki. Nah, contohnya, my brother washes his new car. Artinya saudara laki-laki saya ya, bisa kakak bisa adik ya, washes, mencuci mobil barunya ya. Saudara laki-laki saya mencuci mobil barunya. Nah, nya ini adalah kata ganti untuk kepemilikan untuk laki-laki. Nah, sementara untuk perempuan kita menggunakan her. Contoh dalam kalimat, Karin watches YouTube every time. Karin menonton YouTube setiap waktu. Nat Geo is her favorite channel. Nat Geo adalah channel favoritnya. Nah, nyanya ini adalah si Karin, ya kan? Karena dia perempuan, maka di sini menggunakan her, channel favoritnya, gitu ya. Nah, ini si Karin. The last one, yang terakhir, its tiger has fangs. Ya, harimau memiliki taring. Its fangs are white and sharp. Taringnya, ya ini adalah taringnya si tiger tadi, ya karena dia hewan maka menggunakan its, ya ada s-nya. Tapi nggak ada komanya ya, jadi langsung tulisannya its ya, bacanya its, tapi nggak ada koma di atasnya. Its fangs are white and sharp. Taringnya berwarna putih dan tajam. Nah, ini adalah contoh possessive adjektif ya, atau kata ganti untuk kepemilikan. Oke. Silakan yang misal ada yang belum paham dari yang saya jelaskan, bisa diputar ulang videonya. Kemudian misalnya contoh lagi. Nah, ini kita ambil dari sini ya. Misalnya
Misalnya gini, apa? Mereka adalah teman-temanku. Kemudian rumah ini adalah rumahmu. Kemudian yang ketiga, aku dan Jack adalah teman dekat. Nah, ini kita menerjemahkan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Aku dan Jack adalah teman dekat. Kemudian sepeda ini adalah sepeda kami. Ini sepedanya lebih dari satu ya. Sepeda ini adalah sepeda kami. Oke. Perintahnya adalah kalian misalnya diminta untuk menerjemahkan kalimat-kalimat tersebut ya dalam bahasa Inggris. Nah, ini contohnya. Mereka adalah teman-temanku. Nah, mereka di sini tadi kan masuk dalam subject pronoun ya. Nah, mereka kita lihat di sini. Nah, ini kan they. Mereka itu kan they tadi. Nah, berarti di sini kita tulis they. Nah, mereka adalah kita menggunakan are. Teman-temanku. Nah, teman-teman kan berarti sama dengan ini toh. Kalau tadi kan ini adalah ayahku gitu ya. Nah, teman-temanku berarti they are my friends. Ya, ada S-nya my friends ya karena di sini teman-temannya lebih dari satu. They are my friends. Yang kedua, rumah ini adalah rumahmu. Nah, rumah ini adalah rumahmu. Rumah ini bahasa Inggrisnya this house. Adalah kita menggunakan is. Rumahmu berarti your house. Nah, ini. Rumah ini adalah rumahmu. This house is your house. Nah, rumahmu berarti kan sama dengan ini toh. Formasinya kan hampir sama dengan yang ini. Oke. Kemudian yang ketiga, aku dan Jack adalah teman dekat. Sepeda-sepeda ini adalah sepeda kami. Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Aku dan Jack adalah teman dekat. I and Jack ya, karena dua orang atau dua benda menggunakan are close friends. I and Jack are close friends. Sepeda-sepeda ini ya, berarti kan sepedanya lebih dari satu. Berarti these bicycles. Nah, ingat ya. These bicycles. Bicycles-nya ada S-nya karena dia lebih dari satu. Sepeda-sepeda ini adalah sepeda kami. Berarti these bicycles are our bicycles. Nah, I and Jack are close friends. These bicycles are our bicycles. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Mas ya terjemahannya. Nah, jadi konsepnya itu yang pertama ini dulu tentang subject pronoun. Ya, ini kalian harus paham betul ya tentang penggunaannya ya, tata caranya. Kemudian setelah ada subject pronoun kita lanjut dengan possessive adjective, yaitu kata ganti kepemilikan.
Nah, seperti yang dicontohkan di sini ya, atau yang tadi saya tulis di notepad ini ya. Nah, bisa kalian cermati. Oke. Ini itu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin kita langsung ini ya Mas ya, kalau soal dan penyelesaian ini sekalian kita bahas saja lah ya, biar lebih lebih maksimal. Oke. Contoh soal dan penyelesaian. Perhatikan kembali contoh percakapan di halaman 3. Nah, kita cari halaman 3, berarti di atas ya. 3, berarti ini. Nah, oke. Ini yang kita amati. Ya. Ini start buat kemudian aja. Oke, nah. Perhatikan kembali contoh percakapan di halaman 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. What does the conversation mainly talk about? Artinya, apa yang dibicarakan secara banyak ya, atau apa yang paling banyak dibicarakan pada percakapan di atas. Nah, kalau kita lihat di sini yang kemarin sudah kita bahas ya, ini isinya adalah tentang tentang perkenalan ya, kan, dari excuse me, what's your name ya, kemudian nice to meet you too, terus kemudian ada that's far from here dan seterusnya. Kemudian ada menanyakan juga olahraga kesukaannya atau hobinya ya, dan lain sebagainya. Nah, maka kalau melihat dari isi percakapannya, ini yang paling banyak dibahas itu adalah tentang apa? Misalnya di sini kita isikan ya. What does the conversation mainly talk about? Ya. The conversation talks about self introduction. Nah, seperti ini jawabannya boleh ya. Karena kan yang dibicarakan di percakapan itu kan tentang kenalan ya, memperkenalkan diri gitu ya. Meskipun dalam bentuk percakapan. Kemudian nomor B, what does Fauzan say to us Raihan's hometown? Apa yang Fauzan katakan untuk menanyakan asalnya Raihan? Nah, berarti yang mana? Berarti kan ini. Where are you from? Ya, kata Raihan menjawab, I am from Sumatera. Berarti di sini jawabannya adalah where are you from? Nah, kamu dari mana? Berasal dari mana? Gitu ya. Kemudian yang C, from the conversation we know that Raihan bla 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 to play soccer. Nah, berarti cari di bacaan mana? Oh, ini langsung ketemu. Do you like to play soccer? No, I don't. Nah, no, I don't. Berarti dia nggak suka. Tadi ditanya ya, apakah kamu suka main sepak bola? Tidak. Tidak ya, dia tidak suka. Dia suka bermain basket. Ya, jadi from the conversation, ya we know that Raihan. Jadi kita misalnya bisa kita isi ya, doesn't like. Nah, from the conversation we know that Raihan doesn't like to play soccer. Nah, karena di sini keterangannya di sini ya. You like to play soccer? No, I don't. Saya tidak suka. Kemudian yang terakhir nomor 4 ya. That's far from here. The word here refers to.
kalau ada kalimat seperti ini ya, the word here refers to, itu artinya jadi here ini menggantikan kata mana gitu ya. Jadi kayak kata ganti fungsinya, merujuk kemana. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, where are you from? I am from Sumatra. That's far from here. Where do you live now? I live at Veteran Street number 716 Q Umbul Harjo, Yogyakarta. Nah, berarti di mana yang dimaksud di sini itu ya kan, ada tulisan that's far from here, ya dijauh saja, berarti ini apa namanya, di tempat terjadinya percakapan gitu ya, di tempat terjadinya percakapan. Jadi that's far from here, the word here refers to, misalnya bisa diisi the place where the conversation ya begins. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya mau dikira-kira ya, ini kemungkinan ya mereka, karena ini saling berkenalan ya, ini bisa jadi mereka di sekolah gitu ya. Nah, tapi di sini kan tidak ada keterangan yang merujuk ke sana, cuman kalau melihat dari percakapannya itu, kemungkinan mereka baru masuk pertama kali sekolah ya, kemudian mereka kenalan. Nah, jadi mungkin bisa juga diisi the word here refers to at school misalnya, jadi di sekolah. Oke, itu ya terkait dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Jadi kalau nanti keluar soal semacam ini, ada percakapan, kemudian kalian diminta untuk menjawab pertanyaannya, itu kalian istilahnya tidak kaget gitu ya, dan yang penting kuncinya teliti mas ya, teliti. Jadi jangan sampai sebetulnya itu benar, cuman karena tidak teliti akhirnya malah salah, itu kan sering terjadi. Nah, jadi itu untuk contoh penyelesaian soal terkait unit 2. Nah, mungkin itu dulu dari saya terkait dengan penjelasan di video ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita sambung lagi dengan video pembelajaran yang lain ya. Thank you very much for watching this video. See you again in the next occasion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.